Di lorong sekolah, Jinjong mendengar seseorang memanggil namanya. Tanpa menunjukkan sedikit pun emosi, ia menjawab gadis itu sambil tetap mempertahankan prinsip hidupnya yang sudah ia pegang kuat. Ingatan lalu mundur ke masa SD. Sejak kecil, Jinjong sudah mengumpulkan sekitar 20 penolakan. Di taman bermain, semua alasan yang pernah membuatnya ditolak berputar liar di kepalanya. Jiwanya benar-benar remuk karena perempuan. Jinjong kecil tidak tahu lagi harus menghadapi semua itu bagaimana. Setelah kehilangan seluruh kepercayaan dirinya, ia mengurung diri di kamar dan menciptakan teman khayalan untuk dimintai nasihat. Namanya Jason. Suara di kepalanya itu pun menjadi guru terbesarnya. Dengan ide yang terdengar jenius, Jason menyuruhnya melihat semua gadis di dunia sebagai batu biasa. Jinjong mengulang prinsip tersebut seperti kaset rusak, melatih pikirannya tanpa henti selama bertahun-tahun. Saat masa puber datang, keajaiban itu akhirnya terjadi. Di matanya, semua gadis berubah menjadi batu besar yang memakai rok kembali ke masa sekarang. Jinjong mendengarkan sisa percakapan di ruang kelas. Dengan pesona yang menurutnya sia-sia, gadis batu itu mengajaknya belajar bersama sepulang sekolah. Jinjong tetap fokus pada aturan emasnya. Ia tidak boleh mengira seorang gadis menyukainya hanya karena gadis itu tersenyum. Ia menjaga ketenangan, menghancurkan ilusi itu di tempat. Ia menolak karena sibuk dan menyingkirkan gadis itu agar tidak terluka lagi. Dia dalam pikirannya, Jason seolah sedang mengangkat beban berat dan menyetujui langkah Jinjong. Jinjong berjalan tenang di lorong. Ia sadar menghadapi gadis sudah menjadi hal paling mudah di dunia. Tanpa perasaan yang mengganggu, ia bisa berbicara dengan para batu tanpa masalah. Ia bertanya pada rekan mentalnya apakah tindakannya sudah benar. Jason langsung setuju. Sosok berotot di kepalanya menilai strategi itu sempurna. Namun pria kekar itu mengaku takut Jinjong akan mati sendirian jika terus seperti ini. Jinjong langsung membalas dalam pikirannya. Ia mengingatkan bahwa mereka berdua sudah lama menyerah pada kehidupan romantis. Ia jauh lebih memilih ketenangan batin. Ia bahkan mengaku sudah tidak memikirkan pacaran lagi setelah hampir 5 tahun hidup seperti itu. Tepat ketika Jason menegaskan bahwa yang penting adalah ia baik-baik saja dengan pilihan itu. Seorang gadis lewat dan mengambil ponsel dari tanah. Seketika gadis itu menarik perhatian Jinjong. Gadis tersebut mencoba memanggilnya sambil menunjukkan ponsel itu. Ia menjelaskan bahwa ponsel itu jatuh dan bertanya dengan suara manis, apakah benda itu miliknya. Jinjong menerima guncangan besar. Ia membeku di tengah jalan seperti baru melihat hantu. Semua sel otaknya seperti terbakar habis. Jinjong bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di depan matanya. Saat menatap wajah cantik gadis itu, ia panik karena tidak mengerti kenapa wajahnya tidak berubah menjadi batu. Ia sadar situasinya sangat berbahaya. Setelah sekian lama, ia akhirnya melihat wajah perempuan normal lagi. Ia berusaha mempertahankan ketenangan dengan segala cara. Ia mati-matian mencari jalan keluar agar tidak mempermalukan diri sendiri. Melihat keheningannya yang aneh, gadis berambut coklat itu mempertanyakan kenapa ia tidak menjawab. Keringat dingin langsung muncul. Jinjong tergagap dan mencoba membenarkan kerusakan otaknya sendiri. Ia merasa hanya kurang latihan, namun saringannya benar-benar hancur. Tanpa sadar, ia malah mengungkapkan bahwa gadis itu terlalu cantik. Gadis itu terdiam total. Ia mengeluarkan gumaman bingung setelah menerima pujian mendadak itu, lalu berterima kasih. Dengan canggung, ia mencoba mencerna kejadian barusan. Sementara Jinjong sudah menyusun rencana kabur, ia melesat seperti roket. Jinjong meminta maaf sambil berlari di trotoar tanpa menoleh lagi. Melihat orang aneh itu menghilang dari pandangan, gadis tersebut membaca nama di seragamnya dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Jinjong berlari seperti orang gila. Ia menyebut dirinya bodoh karena membuka mulut sembarangan. Ia menghajar dirinya sendiri dalam pikiran karena sudah menyebut orang asing cantik langsung di depan wajahnya. Ia tidak percaya pada kesalahannya sendiri. Saat membayangkan skenario terburuk, ia mulai panik. Ia merasa gosip tentang kejadian itu akan menyebar ke seluruh sekolah. Di kamarnya, Jason kembali muncul dan mengaku sebenarnya langkah Jinjong tadi cukup mulus, berbaring di lantai kamar. Jinjong mendengar Jason menyuruhnya tidak terlalu keras pada diri sendiri. Namun, ia justru memikirkan misteri besar itu. Ia mencoba memahami kenapa hanya gadis terberkati tersebut yang berhasil menembus saringan batu miliknya. Ia mengaku sama sekali tidak tahu jawabannya. Jason bertanya apa langkah berikutnya.
Setelah menimbang risiko, Jin Jong menyadari bahwa kalau ia membiarkan situasi itu begitu saja, rumor aneh pasti akan berterbangan. Ingatan buruk masa SD kembali menghantamnya. Ia mengingat seorang bocah yang pernah menyebut rasa sukanya menjijikkan. Jason menangisi fakta bahwa semua latihan mental ekstrem itu gagal dengan begitu spektakuler. Jin Jong tenggelam dalam keputusasaan. Ia ambruk di lantai dan bersumpah hidupnya sudah hancur selamanya. Tiba-tiba, bayangan wajah cantik gadis itu muncul di kepalanya. Namun Jason langsung muncul dan menghantam bayangan itu dengan pukulan keras. Kepala Jin Jong terasa terbakar oleh rasa sakit. Ia mencoba fokus dan segera menyusun rencana darurat. Ia mengusulkan taktik lama bernama pengecut. Jason menyatakan bahwa solusinya adalah menghindari gadis itu. Jin Jong setuju. Ia ingat gadis itu berada di kelas berbeda, jadi peluang untuk bertemu seharusnya kecil. Keesokan harinya, ia berjalan tenang ke sekolah dan sungguh percaya masalahnya sudah selesai. Namun begitu pagi dimulai, ia langsung berhadapan dengan gadis yang sama. Gadis berambut coklat itu segera menggodanya dan mempertanyakan apakah ia masih mengenalinya. Jin Jong membeku total di tempat. Dunia terasa runtuh tepat di lorong sekolah. Ia memohon bantuan Jason. Dalam tangis batin, ia menerima instruksi untuk bertingkah alami dan tetap normal. Saat menyadari murid lain berbisik di belakang, Jin Jong memutuskan memberlakukan gadis berambut coklat itu, persis seperti ia memberlakukan para batu. Namun, gadis itu mengingat dengan sempurna saat ia menyebutnya cantik kemarin, sambil mengenang kejadian aneh di jalan. Gadis tersebut mengaku kepada teman-temannya bahwa ia juga sangat terkejut saat itu. Dengan penuh gaya menggoda, gadis berambut coklat itu langsung menanyakan apakah hari ini ia masih terlihat cantik. Wajah Jin Jong menjadi pucat seperti hantu. Ia mendengar gadis itu tertawa melihat ekspresi terkejutnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyalakan mesin dan kembali kabur secepat mungkin. Meninggalkan gadis itu berbicara sendiri, Jason memuji mundur taktis itu. Ia memperingatkan bahwa kalau Jin Jong tetap bertahan di sana, rasa malunya pasti terlalu berat. Saat bergegas di lorong, Jin Jong yakin tawa kecil gadis itu hanya untuk mengejeknya. Ia langsung memotong sayap pikirannya sendiri. Ia melarang dirinya berpikir bahwa gadis itu mungkin benar-benar tertarik padanya dengan tekad menyala. Ia bersumpah tidak akan pernah lagi melintasi jalan hidup gadis itu selama sisa hidupnya. Namun takdir suka mempermainkan Jin Jong. Rencana kaburnya yang sempurna langsung tenggelam di tempat. Di tengah halaman yang penuh murid, gadis berambut coklat itu terlihat terlalu mencolok. Ia bersinar, sementara semua siswi lain tampak seperti bongkahan beton. Gadis itu melambaikan tangan dengan senyum lebar begitu melihat Jin Jong. Ia memaksa kepala anak itu berputar secepat kilat. Selama beberapa hari berikutnya, Jin Jong menjalani hidup seperti ninja sejati. Ia menghindari gadis berambut coklat itu. Di setiap sudut sekolah, ia menyelinap di sepanjang dinding. Setiap kali gadis itu muncul dari kejauhan, ia melakukan apapun agar tidak melakukan kontak mata. Karena terus dihindari, gadis itu mulai terlihat kesal. Ia tidak paham apa masalah orang aneh tersebut yang selalu kabur darinya. Di penghujung sore, Jin Jong menarik napas panjang dan merayakan keberhasilannya bertahan 1 hari penuh tanpa terjebak dalam cengkeraman gadis berambut coklat itu. Karena lelah terus berlari, ia memutuskan pulang dan menyusun rencana baru. Dengan napas berat, pikirannya mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi begitu saja. Tiba-tiba, gadis itu muncul di belakangnya dengan teriakan keras. Jin Jong terkejut dan melompat menjauh. Gadis berambut coklat itu tertawa melihat reaksinya. Panik total menguasai Jin Jong. Ia bertanya-tanya kenapa semesta selalu mendorong mereka berdua bertemu. Tanpa basa-basi, gadis itu langsung menyindir apakah si tukang kabur akan melarikan diri lagi. Dengan jelas, ia menyebut satu persatu kelakuan Jin Jong, mulai dari mengabaikannya sampai kabur mati-matian. Dengan wajah sedih kecil, gadis berambut coklat itu menanyakan apakah Jin Jong punya masalah dengannya. Jin Jong membeku total. Ia mendengar gadis itu menyebut sikapnya sangat aneh. Terjebak dalam kesalahpahaman besar, ia mencoba merangkai alasan. Rasa gugup menembus sampai ke jiwanya. Jin Jong tergagap saat mencoba membenarkan perilakunya yang aneh. Terpojok di tengah trotoar, otaknya terbakar mencari kebohongan yang masuk akal dalam dorongan buta. Ia malah mengungkapkan bahwa semua gadis terlihat seperti batu, kecuali gadis terberkati yang berdiri di depannya. Pada saat itu juga, Jason menyadari kesalahan raksasa yang baru saja terjadi.
Gadis itu tersenyum lebar saat mencerna kalimat yang tanpa sengaja terdengar seperti rayuan. Karena penasaran, gadis berambut coklat itu akhirnya memulai percakapan dan mengetahui nama Jinjong. Ia mendekat, mengulang nama Jinjong, lalu menyampaikan bahwa ia punya rahasia kecil. Tepat di telinga anak itu, ia menebalkan pesonanya dan menyatakan bahwa ucapan Jinjong sebelumnya jelas terdengar seperti godaan. Deserang mendadak, Jinjong berubah menjadi tiang garam di trotoar. Ingatan lama menarik kembali nasihat emas Jason dari dasar paling bawah karena ia melanggar aturan suci pertama, yaitu memberlakukan perempuan seperti batu. Seluruh latihan mentalnya hancur. Jantungnya berlari liar. Aturan kedua, yaitu tidak boleh berharap ikut terguling jatuh. Rasa sakit di dada menunjukkan bahwa perisai pamungkasnya sudah dihancurkan tanpa ampun oleh gadis berambut coklat itu. Delusi mengambil alih pikirannya. Ia membayangkan masa depan berisi pernikahan, bahkan anak-anak bersama gadis cantik itu. Jason segera memutus lamunannya dengan tamparan keras agar Jinjong kembali ke kenyataan. Berharap bisa membenarkan diri, Jinjong bergumam bahwa melihat wajah perempuan cantik telah merusak seluruh sistemnya kalah oleh keadaan. Ia mengakui bahwa taktik kabur telah gagal dan memohon arahan darurat. Jason kembali berperan sebagai guru bijak. Ia menasihati bahwa dalam situasi darurat, aturan utamanya adalah punya tujuan tetap. Sang guru menjelaskan bahwa taktik batu diciptakan untuk mencegah munculnya percikan gairah. Saat Jinjong dingin dan penuh perhitungan, perlindungan tak terlihat itu menjaga hatinya agar tidak diinjak pada akhirnya. Namun kemunculan gadis yang kebal ini membuat baju zirah mentalnya lumpuh dan membawa kekacauan. Tanpa kekebalan alami, otak Jinjong langsung meleleh saat berhadapan dengan kecantikan gadis itu. Menghadapi bahaya yang sudah dekat, Jason memperingatkan bahwa penderitaan akan kembali jika mereka tidak mengubah taktik. Sambil menunjuk dengan ibu jari, sang penasihat menegaskan satu-satunya jalan keluar yang bisa dipakai adalah belajar menjaga ketenangan, berpegang pada kebijaksanaan Jason. Jinjong mencatat rencana bertahan hidup tanpa berkedip. Di sekolah, gadis berambut coklat berjalan di lorong di bawah tatapan Jinjong yang tetap dan intens. Ia memperhatikan detail dengan serius. Teman si gadis langsung berkomentar dengan kaget bahwa tatapan anak itu seperti psikopat. Saat praktik desensitisasi dijalankan, rencananya justru gagal. Jason menyadari tatapan gila itu malah membuat sekolah ketakutan agar rencana itu bisa terselamatkan. Jason menyarankan setidaknya sedikit senyum untuk memecahkan suasana tegang. Jinjong berusaha sebaik mungkin. Namun senyum yang ia paksa di wajahnya tampak menyeramkan, persis seperti ancaman pembunuhan. Gadis berambut coklat benar-benar takut. Ia membeku di tempat melihat ekspresi aneh yang tertuju kepadanya. Namun, teman sekelasnya justru heboh karena merasa senyum itu adalah sinyal besar. Curiga pada sikap Jinjong. Gadis itu tidak paham kenapa ia menatap seterang-terangan itu. Di sisi lain, Jinjong berkeringat dingin dan percaya buta bahwa jarak menyembunyikan keputusasaannya. Sambil mengawasi gadis itu, Jason memimpin mundur diam-diam. Ia menyuruh Jinjong pergi dari sana sebelum rumor orang aneh mulai menyebar. Tertarik dengan kepergiannya yang mendadak, gadis itu memperhatikan Jinjong menghilang di belokan lorong. Temannya yang bersemangat lalu membocorkan gosip berharga bahwa Jinjong termasuk barang panas di sekolah ini. Teman itu menumpahkan semua informasi. Ia menceritakan banyak penolakan menyakitkan yang pernah dialami beberapa gadis dari Jinjong. Terkejut oleh reputasinya yang dingin, rasa penasaran gadis berambut coklat pada orang aneh itu naik sampai tingkat tidak masuk akal. Temannya menyimpulkan bahwa sikap Jinjong yang terisolasi justru menjadi hal yang paling membuat para gadis penasaran. Ia langsung menginterogasi apakah gadis berambut coklat itu mulai jatuh hati karena tatapan tadi. Dasarnya licik, gadis itu hanya tersenyum kecil dan berhasil menyembunyikan niatnya sendiri. Kilas balik, rayuan canggung mereka melintas di pikirannya. Ia mengingat pertemuan ajaib mereka saat matahari terbenam dengan rencana nakal di kepala. Ia mengaku bahwa rayuan kacau Jinjong benar-benar membekas di pikirannya. Di pintu kelas, Jinjong memanggil Jason dari dalam pikirannya karena membutuhkan pemeriksaan realitas. Ia menganalisis fakta dengan dingin. Ia menjelaskan bahwa rencana menatap gadis itu secara langsung adalah kegagalan total. Dengan argumen kuat, ia mencatat bahwa tindakan seperti menguntit itu bisa membuatnya cepat mendapat laporan kriminal.
Sadar pada batasannya sendiri, ia menyatakan bahwa bertingkah seperti penguntit akan menjatuhkan reputasinya ke tong sampah. Jason setuju dengan penalaran cemerlang itu. Ia mengaku rencana tersebut memang nyaris masuk wilayah psikopat. Momen pencerahan murni menghantam Jin Jong. Ia mengusulkan untuk mendapatkan media sosial gadis itu agar bisa menguntit diam-diam. Jason merayakan ide brilian itu dan menyuruhnya menjadi pria sejati dengan meminta kontak gadis tersebut. Dikuasai rasa gugup, Jin Jong menelan air mata. Ia menerima bahwa mengintip profil seseorang adalah langkah pengecut. Hampir pingsan di tengah lorong, ia menghadang jalan gadis berambut coklat dan dengan santai meminta Instagramnya. Terkejut oleh pendekatan langsung itu, gadis tersebut bersinar puas melihat keberanian berlebihan dari pria pemalu ini. Tanpa banyak ribut, ia menerima dan menyatakan akan memberikan akunnya. Dengan antusias, ia mengeluarkan ponselnya. Jin Jong menyerahkan ponselnya sendiri yang sudah terbuka, lalu membiarkan layar itu berada di tangan pemilik profil. Gadis tersebut mulai mengetik huruf demi huruf untuk mencari akunnya. Sementara itu, Jin Jong berdoa agar tidak mempermalukan diri lagi. Beberapa detik kebingungan terjadi, lalu gadis itu mengeluarkan suara seperti tidak percaya pada apa yang ia lihat. Di aplikasi itu, akun baru milik Jin Jong terlihat mencolok dengan jumlah postingan 0 sambil menyeringai. Gadis itu menghadapi si orang aneh. Ia mempertanyakan apakah akun itu dibuat hanya supaya Jin Jong bisa berbicara dengannya. Jin Jong memaksa wajah serius dan mencoba tetap santai. Ia beralasan bahwa ia membuatnya cepat-cepat hanya karena ia membenci ponsel. Tawa keras gadis itu menggema di dinding, meninggalkan Jin Jong benar-benar tersesat dan bingung. Setelah menghubungkan semua petunjuk, gadis itu menganggap dedikasi lucu dari penguntit dadakan tersebut sangat menggelikan. Tidak mampu memahami satu hal pun, Jin Jong menatap adegan itu seperti patung gips dengan sentakan keras. Semuanya akhirnya terhubung. Jin Jong sadar bahwa ia baru saja menyerahkan pengakuan memalukan di atas nampan perak. Di tengah tawa, gadis itu merasa situasinya sangat lucu. Sementara Jin Jong menyesal karena bertindak tanpa berpikir. Panik total mengambil alih dirinya. Ia memanggil Jason dan bersumpah hidupnya sudah tamat. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba membuat alasan lemah bahwa sisi anehnya sedang lepas kendali. Menghadapi situasi komikal itu, gadis berambut coklat hanya menampilkan senyum bersinar. Ia bersedia mengikuti balik akun Jin Jong. Gadis itu mengembalikan ponselnya, tetapi masih meninggalkan sedikit ketegangan di udara. Ia menunjukkan ponselnya sendiri dengan nomor kontak di layar. Gadis cantik itu langsung mempertanyakan apakah Jin Jong tidak mau nomor kontaknya saja. Setelah memberi pukulan main-main ke bahunya, ia menjelaskan bahwa itu hanya bercanda karena reaksi Jin Jong terlalu menarik. Sambil mengembalikan ponsel, gadis itu memastikan bahwa ia sudah mengikuti balik dan menyuruhnya mengambil perangkatnya. Ia berbalik, menyuruh Jin Jong menikmati unggahannya, lalu pergi membeku di tengah lorong. Jin Jong berdiri dalam diam dan mencoba memproses badai yang baru saja lewat. Sekali lagi, imajinasinya berlari liar. Ia bahkan menciptakan adegan pernikahan dengan gadis impiannya. Ia cepat memotong delusi itu dengan menampar kepalanya sendiri dan menyuruh film romantis itu berhenti berputar tengah malam. Jin Jong berbaring di tempat tidur sambil menatap layar ponselnya dengan intens. Di kamarnya sendiri, gadis itu terkikik karena melihat sesuatu yang lucu di aplikasi saat mengintip profil Jin Jong. Ia melihat notifikasi suka dan menyadari akun baru itu benar-benar seperti gurun kosong. Di bawah selimut, Jin Jong menendang udara, malu setengah mati karena keberaniannya menyukai foto gadis tersebut di layar. Notifikasi miliknya bersinar, menunjukkan bahwa misi rahasia sudah tercapai. Saat tiba di sekolah, teman penggosip si gadis langsung heboh ketika mengetahui si pria S meminta Instagram temannya. Gadis berambut coklat membenarkan cerita itu. Ia membanggakan bahwa Jin Jong sampai membuat akun hanya untuk mengikutinya. Penuh rasa ingin tahu, temannya mengganti topik dan menanyakan hal yang sangat spesifik. Ia ingin tahu apakah benar Jin Jong sama sekali tidak peduli pada perempuan manapun. Dengan tajam, gadis cantik itu menyadari bahwa Jin Jong hanya kehilangan ketenangan saat berada di dekatnya. Dengan rencana jahil, ia mengusulkan untuk menguji teori itu langsung di depan semua orang. Jin Jong berjalan tenang di lorong. Ia mendengar suara dan berhenti mendadak. Teman si gadis pura-pura jatuh secara dramatis.
Ia menjatuhkan diri di lantai, dikelilingi suasana lembut buatan. Sambil memasang wajah manja, calon aktris itu bergumam bahwa ia terluka parah dan menunggu pangeran tampan membantunya, dingin seperti batu. Jin Jong menatap gadis yang jatuh itu dengan ekspresi paling netral di alam semesta. Ia menarik tubuh gadis tersebut dari tudung bajunya seperti karung kentang, lalu mengangkatnya sambil mengeluarkan suara jijik. Teman penggosip itu kaget oleh kekasarannya. Jin Jong hanya berjalan pergi tanpa menoleh. Gadis berambut coklat tertawa, terbahak-bahak sampai menangis, menyebut bahwa Jin Jong mencabut temannya dari tanah seperti lobak, sangat kesal. Teman itu menyebut Jin Jong sampah sambil menggerutu tidak ramah. Jauh dari sekolah, Jin Jong bertanya-tanya, apakah ia akhirnya sudah terbiasa dengan wajah gadis berambut coklat. Tiba-tiba, rasa merinding naik di tulang punggungnya dan ia tersentak di tengah jalan saat melihat foto gadis cantik itu di layar ponsel. Ia sadar jantungnya tetap berdetak cepat setiap kali melihatnya. Jason dipanggil dari kedalaman pikirannya. Rekan berotot itu menetapkan bahwa mereka harus menemukan alasan sebenarnya di balik gangguan ini. Tenggelam dalam pikiran, Jin Jong mencoba memahami misteri kenapa hanya gadis itu yang kebal terhadap saringannya. Ia berhenti melangkah dan mulai batuk sambil menyusun banyak teori gila. Saat melirik lebih jauh ke depan, ia melihat sumber dari semua masalahnya. Gadis itu berdiri di trotoar. Jin Jong melompat kaget saat mendengar gadis itu memanggil namanya dengan sangat alami. Seketika ia berkeringat dingin dan bergumam pasrah karena kedamaiannya kembali berakhir. Tanpa berputar-putar, gadis itu menjelaskan bahwa ia harus naik bus, tetapi benar-benar tidak punya uang. Jin Jong menanyakan kemana tujuan gadis cantik itu. Ia mengetahui bahwa gadis tersebut tinggal di kompleks apartemen di daerah sekitar. Setelah menghitung rute, Jin Jong menyatakan bahwa gadis itu bisa berjalan kaki dengan mudah dan ia tidak paham apa masalahnya. Dengan sangat dramatis, gadis berambut coklat itu mengarang alasan bahwa ia punya anemia kronis dan tidak bisa melangkah lagi. Putus asa, Jin Jong mengeluarkan dompet dan menawarkan semua uang yang ia punya agar gadis itu bisa naik bus lalu menghilang. Gadis itu menepis tangannya, menolak uangnya, dan menuntut agar Jin Jong mengantarnya pulang. Gadis itu memimpin jalan, meninggalkan Jin Jong tanpa pilihan selain mengikuti. Terkejut oleh keberaniannya, Jin Jong nyaris tidak bisa mencerna bahwa ia baru saja diseret ke dalam kencan terselubung. Tak lama, matahari mulai terbenam dan mengecat langit dengan warna oranye. Keduanya berjalan berdampingan di trotoar. Gadis berambut coklat itu berbicara tanpa henti tentang apapun yang terlintas di kepalanya. Sangat gugup, Jin Jong tidak menangkap satu pun kata yang gadis itu ucapkan. Gadis cantik itu menuntut perhatiannya dan mempertanyakan apakah ia mendengarkan. Jin Jong justru panik karena jarak mereka yang mendadak begitu dekat. Keringatnya bercucuran. Dalam pikirannya sendiri, ia menetapkan bahwa ini adalah situasi paling tidak nyaman dalam hidupnya. Ingatan lalu kembali menyerang. Memori kejam muncul di kepalanya, mengingatkan pada gadis lain yang dulu berjalan di rute yang sama. Saat itu, anak-anak di sekolah sudah bergosip sambil menunjuk mereka berdua yang berjalan bersama. Jin Jong kecil mati-matian menyangkal semuanya. Ia menegaskan kepada semua orang bahwa mereka tidak pacaran. Namun gadis di ingatan itu terlalu kejam. Ia menyatakan tidak akan pernah pacaran dengan anak seperti Jin Jong. Sejak hari itu, gadis tersebut mengganti rute. Jin Jong tertinggal dengan trauma bahkan sebelum sempat mengungkapkan perasaannya sambil menghela napas berat. Jin Jong hanya ingin siksaan ini cepat selesai agar masa lalu tidak terulang. Ia berharap yang terbaik. Ia percaya gadis berambut coklat itu biasanya naik bus. Jadi mimpi buruk ini seharusnya tidak menjadi rutinitas. Wajahnya menunjukkan kelelahan total. Baterai sosialnya benar-benar habis. Tiba-tiba, gadis itu ambruk di tepi jalan dan terengah-engah, seperti baru berlari maraton. Panik, Jin Jong bergegas mendekat dan ingin tahu apakah ia tersandung sesuatu. Gadis berambut coklat menunjuk tanjakan besar di depan mereka dan menggunakan kartu anemia kronis untuk membenarkan kelemahannya. Ia mengulurkan tangan kecil, tak berdaya dan meminta sedikit bantuan untuk bangkit dari tanah. Karena terlalu baik, Jin Jong membantu gadis yang katanya sakit itu berdiri dengan sangat hati-hati. Wajahnya terasa terbakar oleh malu. Ia tersetrum dalam batin saat sadar sedang berjalan sambil menggenggam tangan gadis cantik itu. Dari samping, gadis itu meliriknya. Napasnya masih dibuat berat, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan kilau tertentu di matanya.
Jinjong mengingat kejadian tadi di sekolah saat pikirannya memunculkan gambaran cara ia memperlakukan siswi lain. Tanpa sedikit pun belas kasihan, ia mengangkat teman penggosip itu dari tengkuk bajunya. Kekasarannya seperti kuda liar. Menemukan perbedaan perlakuan itu sangat menarik. Gadis berambut coklat terkikik manis sambil menutup mulut. Ia menyindir standar ganda Jinjong dengan menyebut soal lobak manusia. Jinjong pura-pura tidak paham. Akhirnya, mereka tiba di tujuan. Jinjong mengumumkan bahwa tugas pengantaran sudah selesai dan memberi salam perpisahan super kering. Gadis itu senang atas bantuan tersebut. Ia melambaikan tangan dari jauh. Sementara Jinjong merayakan berakhirnya misi dalam pikirannya. Ia berbalik dan pergi. Sambil berjalan, ia bergumam bahwa itu adalah momen paling tegang dalam harinya. Dengan lega, ia berterima kasih pada langit dan bersumpah mimpi buruk ini tidak akan terulang besok. Dalam perjalanan damai di jalan yang kosong, ia menikmati ketenangannya jauh dari semua masalah. Dia dalam pikirannya. Jinjong berdoa agar imajinasinya yang terlalu subur berhenti memasak skenario absurd. Tepat saat itu, gadis berambut coklat mengeluarkan gumaman mendadak dari belakangnya dan memecah kesunyian dengan senyum jahil di wajahnya. Gadis itu mengumumkan bahwa ia hampir melupakan satu hal penting. Ia meneriakkan nama Jinjong dengan keras, membuat anak malang itu nyaris melompat keluar dari kulitnya di trotoar. Saat berputar kaget, Jinjong mendengar gadis itu mengumumkan bahwa uang sakunya akan terlambat. Dengan penuh pesona, gadis cantik itu menyatakan bahwa besok Jinjong akan menjadi bank sekaligus pengawalnya. Jinjong kelelahan lagi. Ia berlari seperti orang gila untuk mencoba kabur dari kewajiban menyiksa itu. Tak lama, Jason muncul di pikirannya, mengabaikan keputusasaan Jinjong dan mengajukan pertanyaan misterius. Ingatan tentang senyum psikopat aneh itu kembali dengan kuat. Jason tidak membiarkan kesalahan itu lewat begitu saja. Yakin akan mati karena malu, Jinjong jatuh berlutut di jalan keesokan harinya. Gadis berambut coklat tiba di samping Jinjong dengan napas terengah-engah. Khawatir pada kesehatan rapuh gadis itu, Jinjong menyuruhnya duduk dan segera bernapas. Dia masa lalu, teman penggosip, gadis itu berlatih tendangan rendah sambil bersumpah membalas dendam brutal kepada Jinjong. Dalam debat mental, Jason yang bertelanjang dada dan berotot mencoba memecahkan misteri kekebalan gadis cantik itu. Di kamarnya, Jinjong membakar sel otaknya untuk mencari alasan kenapa gadis ini bisa menembus penghalang anti perempuan miliknya. Berpos seperti jenius, Jason mengumumkan bahwa ia punya teori sangat kuat. Tidak percaya pada jawaban itu, Jinjong menggerutu bahwa ia tidak bisa membayangkan alasan lain yang masuk akal. Dengan ransel di tangan, Jinjong memotong obrolan. Ia menegaskan bahwa tiba di sekolah adalah prioritas utama sekarang. Di depan pintu kamar, ia menyiapkan mental untuk menghadapi hari sekolah yang tegang lagi. Saat melewati ruang tamu, sebuah suara berat bertanya, apakah ia sudah mau pergi. Di ruangan itu, ayah Jinjong muncul pada pagi hari. Setelah sapaan yang sedikit canggung, Jinjong hanya menerima anggukan dari ayahnya soal sarapan. Jinjong menjelaskan bahwa ia berencana melewatkannya karena tidak berselera. Sadar ada makanan segar di panci, ia berjanji akan melahapnya saat pulang. Menghadapi ceramah dasar seorang ayah, ia setuju untuk makan dengan benar. Sebelum menghilang keluar rumah, Jinjong menutup pintu dan akhirnya berangkat menuju neraka sekolah. Jauh dari sekolah, ia fokus pada bangunan itu sambil memikirkan hipotesis gila Jason. Tanpa jalan keluar, Jinjong menyatakan bahwa ia telah menjadi keset resmi gadis berambut coklat untuk sisa tahun ini. Berharap teori itu gagal total. Ia mencoba melewati hari dengan menggenggam sedikit keyakinan. Tepat di pintu masuk, teriakan yang memanggil nama lengkapnya memotong suasana. Teman penggosip itu berdiri kokoh di lorong dengan tangan terlipat dan api di matanya. Tanpa basa-basi, gadis itu menyatakan dengan jelas bahwa ia akan menghajar Jinjong. Jinjong tidak paham alasan agresi tanpa sebab itu di pagi buta dengan janji rasa sakit. Gadis gila itu mengintimidasinya dan mengungkapkan latihan malamnya. Sementara Jinjong bahkan tidak mengingat namanya. Penuh amarah, gadis itu mengingat episode memalukan saat ia diangkat dari tanah seperti rumput liar dalam pikirannya. Ia mengulang kembali adegan penuh malu itu dan memutuskan bahwa memaafkan penghinaan tersebut bukan pilihan. Dengan nada ironis, si gadis psikopat menjanjikan 3 tendangan menyakitkan untuk melunasi utang dalam kewaspadaan penuh. Jinjong melihat gerakan aneh di bagian belakang lorong yang mendekat cepat. Tiba-tiba, gadis berambut coklat melesat seperti kilat.
menabrak temannya dan membuat Jinjong bingung. Teman penggosip yang sangat kebingungan mempertanyakan siapa yang dikejar gadis anemia palsu itu. Penuh gaya, gadis berambut coklat terus mengejar Jinjong sambil memamerkan kaki cepat dan sehatnya. Tepat di momen serangan, teman penggosip itu berubah menjadi batu raksasa berkaki dalam penglihatan gila Jinjong. Dalam keputusasaan, ia merasa ada batu pembunuh menggelinding lurus ke arahnya dalam lompatan fatal. Batu manusia itu meneriakkan kemenangan pasti atas pria berkacamata malang tersebut. Dengan dorongan kasar, pintu terbuka dan gadis berambut coklat muncul entah dari mana tepat di tengah kekacauan. Tanpa waktu untuk mengerem, tendangan terbang teman penggosip itu mendarat telak di lutut temannya sendiri. Mata si penyerang membelalak kaget saat menyadari bencana besar yang baru ia sebabkan. Kesakitan parah! Gadis cantik itu ambruk ke lantai dan merasa pergelangan kakinya hancur di tengah sekolah. Dari kursi penonton utama, Jinjong nyaris tidak percaya pada tingkat kekacauan yang terjadi hanya dalam hitungan detik. Saat mencoba membantu, ia berlari mendekat, tetapi salah menginjak sandal yang tertinggal di lokasi kejadian. Jinjong langsung jatuh ke lantai dengan gaya sinematik. Kesadarannya padam saat benturan terjadi. Dengan hidung menghantam lantai dingin, anak malang itu kehilangan kesadaran total. Selamat dari bencana, teman penggosip itu panik karena dikelilingi dua tubuh yang terkapar di lorong. Rasa bersalah menjalar sampai ujung rambutnya. Ia menangis karena tahu telah mengirim Jinjong ke ruang kesehatan, penuh penyesalan. Si penyerang menemani para korban ke UKS sambil meminta maaf berkali-kali. Berdampingan di ranjang putih, dua pasien itu beristirahat. Setelah penghinaan publik, saat bangun, Jinjong mendengar gadis cantik itu mengomentari kegilaan kronis temannya yang suka membuat masalah. Sadar pada bahaya, Jinjong memanggil Jason karena ia baru menyadari dirinya terjebak di ruangan sendirian bersama gadis berambut coklat. Dia tengah suasana minum teh mewah dalam pikirannya. Jason menyuruh Jinjong menahan emosi agar tidak melakukan sesuatu yang bodoh, tegang. Jinjong menyiapkan pikirannya dan mencoba fokus pada diam untuk menjaga kedamaian. Dalam permohonan batin, ia meminta mulutnya sendiri tetap tertutup selama sisa hari. Gadis itu memecah suasana. Ia menoleh ke samping dan memulai percakapan tentang makanan enak di kantin. Tepat di ujung lidah, Jinjong menebak menu utama dan mendapatkan senyum antusias dari pasien itu. Penasaran, gadis cantik tersebut menyelidiki dan membuka data kebiasaan Jinjong yang sering melewatkan sarapan. Dalam pengakuan mendadak, Jinjong mengungkapkan bahwa ia kabur pagi-pagi untuk menghindari suasana canggung dengan ayahnya di ruang tamu. Menghadapi nasihat keluarga dari gadis berambut coklat itu, tawa canggung keluar dari mulut Jinjong. Ia fokus pada masa lalu dan mengingat pertemuan kacau pertamanya dengan gadis berambut panjang itu. Dalam putaran ulang mental, kesalahan berupa pujian panik di tengah trotoar kembali dengan kekuatan penuh. Setelah kesalahan itu, ia memahami bahwa kecantikan tak masuk akal gadis tersebut menembus filter pelindungnya dalam sekejap. Tanpa berkedip, Jinjong mengakui pada dirinya sendiri bahwa gadis cantik di ranjang itu benar-benar luar biasa. Sadar bahwa Jinjong menatapnya terus, gadis berambut coklat menebalkan pesona dan mempertanyakan apakah dirinya sampai menyilaukan penglihatan Jinjong. Panik, Jinjong mengayunkan tangan dan menyangkal semuanya. Sementara gadis itu tertawa melihat wajah terkejutnya. Jantung Jinjong berdegup kencang. Gadis itu menghentikan candaannya. Sementara anak malang tersebut berkeringat deras dan meminta maaf berkali-kali tanpa melewatkan peluang. Gadis itu tertawa lepas dan mempertanyakan apakah Jinjong sedang menggodanya. Dengan gagap parah, Jinjong mencoba menjelaskan diri dan bersumpah bahwa ia benar-benar serius. Melihat kegugupannya, pikiran Jinjong menyadari bahwa gadis itu berbicara sembarangan saat panik. Gadis berambut coklat mencoba mundur dengan permintaan maaf, tetapi langsung terpotong oleh Jinjong dengan senyum manis. Gadis cantik itu tanpa sengaja mengakui bahwa ia menganggap Jinjong cukup imut. Jinjong kehilangan kata-kata. Wajahnya merah seperti bit dan ia mulai bertanya-tanya apakah Jason ternyata benar. Kilas balik segera menghantam layar pikirannya, membawa kembali teori gila Jason tentang gadis misterius itu. Tanpa basa-basi, sang guru khayalan menetapkan penjelasan sebenarnya di balik retaknya pertahanan Jinjong. Menurut pikirannya, satu-satunya alasan logis untuk semua ini adalah kasus klasik cinta pada pandangan pertama, sambil mengarah ke cangkir tehnya sendiri.
Penasihat berotot itu menyatakan dengan gaya bahwa tidak ada kemungkinan lain di dunia. Bersama di UKS, suasana romantis mendadak menggantung ringan di antara dua korban kecelakaan itu. Di luar, hari berjalan normal di bawah matahari sekolah, namun kekacauan yang akan terjadi belum mereka sadari. Tiba-tiba, teman penggosip itu mengamuk entah dari mana dan meraih baju Jinjong. Ia bersumpah bahwa ini waktunya balas dendam. Ia menuntut tanggung jawab atas kerusakan fisik. Gadis gila itu meminta keadilan. Sementara gadis berambut coklat menyuruhnya melepaskan Jinjong. Dibutakan amarah, si pembuat masalah mulai berteriak dan menyerang penuh, mengabaikan peringatan dengan gerakan bela diri sempurna. Gadis gila itu mendaratkan tendangan kuat tepat di perut Jinjong. Terlempar ke dinding oleh dampak brutal, Jinjong nyaris tidak memahami dari mana serangan itu datang. Kembali ke kenyataan. Jinjong membakar sel otaknya dengan keras dan mulai meragukan seluruh cerita cinta pada pandangan pertama. Ia menatap dalam ke mata gadis cantik itu, mencoba mencari bukti sekecil apapun bahwa teori itu masuk akal. Tepat saat itu, imajinasinya yang cepat menciptakan adegan kejam. Dalam adegan itu, gadis tersebut menganggapnya idiot besar yang penuh delusi. Dengan tatapan penuh hinaan, versi khayalan gadis itu menginjak ego malang Jinjong tanpa ampun. Dengan sentakan keras, Jinjong terbangun dalam keringat dingin di tengah ranjangnya sendiri, memakai piyama. Lega melihat kamarnya, ia menyadari penghinaan itu hanyalah mimpi buruk dan mencoba bernapas. Jason yang juga berpakaian santai untuk tidur langsung menyadari napas Jinjong pendek. Ketakutan, Jinjong segera mengaku bahwa ia bermimpi gadis berambut coklat yang cantik itu sangat jijik hanya dengan melihatnya. Bermain sebagai psikolog siaga, Jason menasihati bahwa trauma masa lalu Jinjong terhadap perempuan mulai kambuh lagi. Dengan jujur dan brutal, Jinjong mengungkapkan bahwa mimpi kejam yang sama terus menghantui malamnya tanpa henti. Ia tidak mau menyalahkan dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa mimpi buruk itu dimulai tepat setelah teori romantis yang diberkati itu muncul. Jason menolak tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa itu hanya gejala dari ketakutan besar terhadap cinta yang tak terbalas. Duduk kokoh di ranjang di depan Jinjong, sang penasihat menetapkan bahwa akar seluruh masalah ini hanyalah kepengecutan. Fokus pada strategi perang, Jason menjatuhkan kebenaran pahit. Ia menyatakan bahwa mengenal musuh dengan baik adalah kunci kemenangan. Jinjong menangkap pesannya. Rencana resmi sekarang adalah memburu informasi sebanyak mungkin tentang gadis cantik itu. Bersemangat dengan misi baru, ia mengaku hampir tidak tahu apapun tentang kehidupan gadis tersebut dan mulai mencari jawaban. Berdiri tepat di depan pintu, Jinjong memastikan dari papan tanda bahwa ia telah tiba di wilayah musuh. Keringat dingin mengucur karena gugup. Ia menyelinap masuk ke kelas, sementara Jason menyuruhnya mengendalikan tubuhnya yang gemetar. Dengan sapuan mata cepat, Jinjong mencoba menemukan targetnya secara diam-diam di tengah keramaian kelas. Frustrasi karena melihat kursinya kosong, ia segera menyimpulkan bahwa gadis itu mungkin pergi ke toilet. Tiba-tiba, suara berat dan mengintimidasi memecah konsentrasi investigasinya. Tertangkap basah oleh murid gempal berwajah tidak ramah. Jinjong sadar ia sedang menghalangi jalan. Ia meminta maaf berkali-kali, lalu melompat ke samping untuk memberi jalan pada pria besar itu. Jason muncul entah dari mana dalam pikirannya. Ia mengaku bahwa wajah sombong pria itu seperti meminta pukulan keras. Menyingkirkan agresi, Jinjong menelan harga dirinya dan mencoba mendapatkan petunjuk tentang keberadaan gadis cantik itu. Murid gempal itu duduk malas di kursi, menghela napas, lalu berkomentar bahwa pria seperti Jinjong yang mencari gadis tersebut sudah menjadi rutinitas membosankan. Penuh gaya, pria gempal itu menyindir bahwa banyak bocah kecil selalu jatuh hati pada gadis seperti dia. Terkejut oleh pilihan katanya yang tajam, Jinjong tidak mengerti alasan penghinaan tanpa sebab itu. Jason yang benar-benar naik darah mengeluarkan senapan mesin berat dalam pikirannya dan meminta izin untuk menghajar si brengsek. Tanpa sabar pada suara di kepalanya, Jinjong fokus pada tujuan utama. Ia bertanya serius, apakah murid gempal itu tahu gadis tersebut pergi kemana atau tidak. Sombong sampai ke tulang, pria gempal itu mengejek. Ia menyatakan tidak punya kewajiban memantau gadis genit seperti itu. Muak oleh hinaan tanpa sebab, suara Jinjong berubah berat. Ia memperingatkan pria besar itu untuk menjaga mulut sebelum menjelekkan gadis berambut coklat.
Pria itu tertawa penuh hinaan dan menyadari bahwa Jinjong juga sudah jatuh ke dalam jaring gadis tersebut. Darah Jinjong mendidih di pembuluhnya. Ia menyuruh pria itu bangkit dari kursi sekarang juga tanpa penolakan. Dengan gerutuan malas, pria besar itu menuruti perintah sambil mengeluh soal usaha untuk berdiri. Siap berkelahi, Jinjong menarik jaketnya sendiri dengan sekuat tenaga. Dalam gerakan serangan mendadak, ia melepaskan amarah terpendam. Ia menghajar pria gempal itu dengan cambukan berat dari seragamnya di tengah kelas, tepat di momen pembantaian. Pemilik kursi asli muncul di pintu dan terkejut total oleh suara aneh itu. Malu karena tertangkap basah, Jinjong tersenyum sambil menyembunyikan senjata kainnya, sementara korban terisak di belakang, langsung menuju gosip utama. Jinjong membenarkan pemukulan itu dengan alasan si brengsek berani menyebut gadis tersebut genit. Gadis cantik itu tertawa melihat seluruh situasi dan memberi lampu hijau untuk melanjutkan hukuman. Ia menjelaskan bahwa pria itu memang sering bicara omong kosong seperti itu. Penasaran dengan toleransinya, Jinjong bertanya kenapa gadis itu membiarkan orang aneh seperti itu bicara semaunya kepadanya. Dengan santai, gadis berambut coklat mengungkapkan bahwa ia sudah mengenal pria itu dan kepribadiannya yang menyebalkan memang sudah ada sejak kecil dengan harga diri hancur. Pria gempal yang sudah babak belur mengumumkan kepada dunia bahwa mereka adalah sahabat masa kecil. Merasakan beratnya kesalahpahaman, Jinjong menawarkan permintaan maaf tulus. Pria besar itu mencoba memulihkan martabatnya yang terluka. Sekarang mereka bersantai di bangku halaman. Jinjong memanfaatkan kedamaian sementara untuk memastikan detail persahabatan super lama tersebut. Berpikir cepat, ia melihat peluang emas untuk menggali semua rahasia tersembunyi tentang gadis cantik itu. Pria gempal itu langsung menjatuhkan bom. Ia menyuruh Jinjong menyerah pada hidup kalau menginginkan sesuatu yang serius dengan gadis berambut coklat. Sambil menjelekkan temannya sendiri, ia menjelaskan bahwa tingkat popularitas gadis itu benar-benar tidak masuk akal. Namun, sang penasihat baru itu menangis berlebihan saat memperingatkan bahwa jumlah pria yang berhasil bersama gadis tersebut adalah 0. Jinjong tidak terlalu terguncang. Ia setuju dengan mudah karena sudah menduga gadis itu memang akan mendapat banyak perhatian dari 2.000 pengikut Instagramnya. Percaya diri dengan kesimpulannya sendiri. Jinjong dengan tenang menganggap puluhan pria yang ditolak hanya bukan tipe gadis tersebut. Dengan wajah muram dan suara lebih berat, pria gempal itu memperingatkan bahwa persaingan ketat bukan alasan utama bahaya merah. Dalam lompatan cepat ke masa lalu, kilas balik menyala, memperlihatkan mereka berdua saat kecil dan berbagi banyak kekacauan. Karena tumbuh di lingkungan yang sama, murid itu menjelaskan bahwa mereka tidak pernah terpisah dan selalu bersekolah di tempat yang sama selama bertahun-tahun sampai pada era SD yang menentukan. Gambaran gadis itu berjalan menjauh memberi isyarat bahwa ada pertengkaran buruk terjadi, dasarnya penumpang gratis sejak kecil. Pria gempal itu mengingat saat ia dulu sering menyuruh temannya sendiri berlari ke kantin untuk membelikan camilan. Dengan wajah penuh ketegangan, informan itu menunjukkan bahwa perubahan menyeramkan terjadi pada masa itu. Sambil meluapkan keresahan, pria gempal itu mengaku mulai merasakan aura aneh dari temannya. Menurutnya, senyum gadis itu masih sama, tetapi sesuatu di dalam dirinya benar-benar berbeda dari normal. Ia menjaga ketegangan tetap menggantung. Pria besar itu memperingatkan bahwa perasaan aneh itu tidak pernah hilang. Mengakhiri obrolan, ia memperkuat nasihatnya dan menyuruh Jinjong menyerah sebelum terluka kembali di lorong sekolah. Jinjong memproses percakapan sambil mendengar suara aneh. Tertarik oleh gosip tersebut, ia bertanya-tanya dalam hati apa maksud aura berbeda itu, namun ia cepat mengambil kesimpulan. Ia memutuskan mengabaikan peringatan itu dan menganggapnya hanya paranoia pria gempal. Pada saat yang sama, mereka berdua berpapasan dengan teman penggosip dan gadis berambut coklat yang muncul entah dari mana di lorong. Curiga melihat pasangan aneh itu, gadis berambut coklat mempertanyakan sejak kapan mereka berdua menjadi sahabat dan berjalan bersama. Informan itu berkeringat dingin sambil mencoba menyembunyikan gemetarnya. Sedangkan Jinjong sudah menyiapkan alasan otomatis. Dalam momen kehancuran massal, mereka berdua menjawab bersamaan bahwa mereka sedang membicarakan gadis itu di belakangnya. Jinjong merasa jiwanya meninggalkan tubuh. Ia tidak percaya pada kebodohan ekstrem rekannya. Gadis cantik itu membeku total.
Dengan wajah sangat bingung, ia mengulang pertanyaan tentang pengakuan aneh tersebut. Jinjong berharap bisa memutar balik waktu dan menganggap ia salah dengar, tetapi pria gempal itu memberi jawaban yang sama lagi. Informan itu tetap berkeringat dingin sambil menyembunyikan gemetarnya. Jinjong kembali menyiapkan alasan otomatis. Namun pria besar itu mengulang kesalahannya. Ia menegaskan bahwa benar mereka sedang menggosipkan gadis berambut coklat seperti sepasang ibu-ibu merasa bisa mati di tempat. Jinjong tidak mengerti masalah mental orang aneh ini. Gadis itu benar-benar tersinggung. Ekspresinya berubah saat mempertanyakan apakah mereka sungguh membicarakannya. Teman penggosip tertawa terbahak-bahak dan ikut masuk, menertawakan keberanian dua sahabat dadakan itu. Menanggung panasnya situasi, pria gempal itu tidak mundur dan menyatakan bahwa ia membedah gadis cantik itu dari kepala sampai kaki. Tidak tahan lagi. Jinjong melempar jaketnya ke wajah pria aneh itu agar ia menutup mulut sekali saja. Jason ikut campur dalam pikirannya, mengeluarkan senjata besar dan meminta izin menembak, mengabaikan pertengkaran aneh itu. Kedua, gadis berbalik dan meninggalkan dua orang aneh tersebut berdebat sendiri. Saat berjalan menuju pintu keluar, gadis berambut coklat mempertahankan diam yang penuh pikiran. Sementara Jinjong panik di belakang, tertinggal di sana. Jinjong sangat menyesali kekacauan besar yang baru saja terjadi. Ia meratapi nasib buruknya. Ia mengeluh karena tidak mendapatkan informasi berguna apapun dan tetap berhasil menciptakan masalah. Menyalahkan mulut besar pria gempal itu. Ia bersumpah akan membalas omong kosong yang keluar di lorong tadi. Hampir sampai di pintu sekolah, teriakan akrab menarik perhatiannya dan memotong suasana kekalahan. Dengan senyum licik, gadis berambut coklat muncul di sampingnya. Ia ingin tahu apakah gosip tentang dirinya tadi menarik. Jinjong melompat kaget. Ia tergagap dan mencoba menjelaskan diri secepat kilat karena tidak punya kesabaran untuk kebohongan baru. Ia menarik napas panjang dan mencoba membuat jawaban yang layak. Gadis itu tertawa manis dan mencairkan suasana, menunjukkan bahwa ia tidak menanggapi semua itu dengan serius lega. Jinjong bersumpah demi hidupnya bahwa ia sama sekali tidak menjelekkan gadis itu di belakang. Membenarkan teorinya sendiri, gadis cantik itu mengatakan bahwa ia sudah menduga semuanya hanya karangan teman pemalasnya. Ia lalu mengubah topik secara drastis dan menjatuhkan bom. Gadis itu menuntut agar Jinjong mengantarnya pulang lagi. Hanya dengan memikirkan tanjakan raksasa di jalan, Jinjong mulai berkeringat gugup di belakang pikirannya. Jason menusuk hati nuraninya dan mengingatkan bahwa ia sebenarnya memang membicarakan gadis itu secara diam-diam. Mencoba menjaga kedamaian, Jinjong sepakat dalam hati bahwa lebih baik penyelidikan itu tetap dirahasiakan. Dengan napas berat, ia menerima takdir dan bersiap menghadapi ronde siksaan fisik berikutnya. Sesampainya di kaki bukit, gadis berambut coklat berhenti dan menatap tanjakan dengan rasa malas tingkat tinggi. Menggunakan kartu penyakit imajiner, ia bersumpah akan pingsan kalau mencoba mendaki sendirian. Ia menciptakan gejala baru, mulai dari sakit kepala sampai sesak napas sebagai alasan sempurna dengan sangat dramatis. Ia membalikkan badan dan menyuruh Jinjong mendorongnya naik ke atas bukit. Benar-benar bingung, Jinjong mempertanyakan perintah aneh itu, sementara gadis tersebut mendesaknya dengan seluruh kehati-hatian di dunia. Jinjong meletakkan tangan di punggung gadis itu untuk mulai mendorong. Begitu langkah pertama diambil, gadis cantik itu langsung menyetujui metode tersebut dan menyatakan pendakian menjadi jauh lebih mudah. Merasakan tangan Jinjong di punggungnya, ia terkikik kecil dan mengatakan bahwa itu geli. Dalam momen yang sangat aneh, gadis berambut coklat mengaku sensitif terhadap sentuhan, sementara Jinjong terbakar malu. Menyadari bahaya situasi itu, Jinjong memohon dalam hati agar gadis tersebut berhenti dengan candaan bermakna ganda. Wajahnya merah seperti tomat, otaknya mulai mengerjakan teori berbahaya, ia melamun bebas. Ia membayangkan masa depan saat mereka berdua sudah cukup dekat untuk bercanda manja. Dalam perjalanan mentalnya, ia melihat dirinya menggendong gadis cantik itu di punggung seperti pangeran sejati. Jason bertepuk tangan dan menyetujui delusi itu. Ia memuji romantisme adegan tersebut. Jinjong menerima kegilaan itu dan setuju bahwa bermimpi tidak membutuhkan biaya selama ia tidak kehilangan kendali. Kembali ke kenyataan, teriakan panik yang memanggil namanya meledakkan gelembung ilusi. Gadis berambut coklat mengeluh karena Jinjong mendorong terlalu cepat dan ia bisa jatuh tersungkur, tersadar.
Jinjong langsung mengerem dan meminta maaf atas hentakan mendadak itu. Hampir kehabisan napas, gadis itu bertumpu pada lutut untuk mengatur napas setelah dorongan cepat ke atas bukit saat mengagumi pemandangan kota dari puncak bukit. Jinjong berkomentar bahwa tempat itu indah. Baru menyadari pemandangan tersebut, ia terkejut oleh keindahan matahari terbenam dari sana. Dengan jujur, ia mengaku tidak tahu ada titik pandang sekeren ini begitu dekat dengan rumahnya. Gadis cantik itu setuju soal rasa lelah, tetapi menggerutu bahwa semua keindahan ini tidak sepadan bagi seseorang dengan anemia palsu dengan nada main-main. Ia mengancam Jinjong sambil mengeluhkan kelelahan ekstrem akibat pendakian paksa itu. Mereka terdiam sejenak. Keduanya berdiri berdampingan dan hanya menikmati angin sore. Gadis itu berbalik menatapnya, tersenyum, lalu menyatakan bahwa ia akan memaafkan kesalahan hari ini hanya karena pemandangannya. Terpikat oleh momen itu, gadis cantik tersebut setuju bahwa tempat ini memang indah untuk dilihat saat mengamati senyumnya. Jinjong mengingat peringatan menyeramkan pria gempal tentang aura aneh. Dalam keraguan, ia bertanya-tanya apakah ketidakmampuannya melihat kekurangan gadis itu juga termasuk sesuatu yang aneh memotong diam. Ia memutuskan jujur sepenuhnya dan memanggil nama gadis itu. Tanpa basa-basi, Jinjong mengaku bahwa ia memang berbicara dengan temannya tadi di sekolah. Gadis berambut coklat membeku di tempat. Dengan nada berbahaya, ia mempertanyakan apakah Jinjong benar-benar membicarakan keburukannya. Putus asa, Jinjong menyangkal sekuat tenaga dan mencoba menjelaskan bahwa bukan seperti itu, maksudnya membuka hati. Anak malang itu mengungkapkan bahwa ia hanya ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan gadis tersebut. Karena itulah ia memulai percakapan dengan temannya dengan banyak gagap. Ia mencoba membersihkan namanya dan menjelaskan bahwa gosip itu membesar tanpa sengaja. Wajahnya terasa terbakar. Jinjong memohon agar gadis itu tidak salah paham tentang niat asli pembicaraan mereka. Dia lorong kenangan yang sunyi. Gadis cantik itu hanya menatap Jinjong, meninggalkan suasana berat dan menegangkan di udara. Lalu, sebagai pemecah es total, ia menampilkan senyum lembut dan menyuruh Jinjong tenang, karena ia sudah melupakan semuanya. Sambil menghela napas lega, Jinjong memastikan apakah semuanya benar-benar baik-baik saja. Gadis berambut coklat sudah lebih dulu mengajak mereka turun dari bukit khawatir pada kesehatan rapuhnya. Jinjong bertanya apakah perjalanan turun akan baik-baik saja. Ia mendapat jawaban sangat antusias dari gadis itu. Dalam perpisahan singkat, gadis tersebut berterima kasih dari kejauhan atas jalan memutar dan pengantaran itu. Ia meninggalkan Jinjong tertanam di jalan. Benar-benar kehilangan kata-kata, Jinjong memanggil Jason dari pikirannya karena sangat membutuhkan pendapat kedua atas adegan tadi. Duduk dengan gaya seorang guru, Jason bicara serius dan menilai reaksi gadis cantik itu mustahil ditebak. Dengan lugas, Jason mempertanyakan apakah kejujuran soal gosip tadi benar-benar diperlukan. Dalam nada penasihat, pria berotot itu menjelaskan bahwa terkadang menutup mulut bisa menghindarkan banyak sakit kepala. Saat gadis itu berjalan turun dari bukit sendirian, Jinjong kecil membakar sel otaknya untuk menebak apa yang sedang ada di kepalanya. Dengan wajah culun sambil menatap matahari terbenam, ia mengaku pada dirinya sendiri bahwa satu-satunya niatnya hanyalah mengetahui lebih banyak tentang kehidupan gadis cantik itu. Jauh di sana, gadis berambut coklat berjalan dengan senyum kecil di wajahnya. Terhibur oleh sifat Jinjong yang langsung dan sulit ditebak, namun pesona itu cepat hilang. Ia jatuh mencium tanah dan benar-benar kehabisan napas, membuktikan bahwa kelelahan sudah menagih bayarannya. Sebagai penutup, pikirannya menarik ingatan aneh tentang pria gempal yang pernah mengancam akan menguliti teman sekelas hidup-hidup hanya karena sepotong roti. Itu menjadi bukti bahwa persahabatan gila mereka memang tidak normal sejak dulu.